Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muslimin, Stambuk A42120096. Sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu makalah IKD tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuan, cara pengolahan dan pemanfaatan, sifat, potensi jenisnya, pembentukan, nilai ekonomis, nilai kegunaan bentuknya. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak. Bahkan sebaiknya cara-cara yang digunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan dapat mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Mikrobiotik merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Pengertian sumber daya alam. Sebelum membahas tentang pengertian, saya akan membahas definisi sebagai berikut. Sumber daya alam segala isi terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, hidrosfer atau air, maupun atmosfer atau udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air, dan perairan, biodata, udara dan ruangan, mineral, bentang alam atau landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut dan arus surut. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang dapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian sumber daya alam ialah sumber daya kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebenarnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Manusia untuk mendapat buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya, kadang satu hari dapat banyak tetapi di saat lain dapat sedikit. Untuk itu kemudian manusia menjinakkan dan memelihara hewan dan tanaman serta menjaga dari kerusakan dan serangan dari hewan liar. Yang melakukan usaha peternakan dan pertanian itu manfaat lingkungan dapat diperbesar dan resiko lingkungan diperkecil, sehingga penjinakan dan pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar disebut domestikasi, dan usaha merupakan usaha awal pengolahan untuk pelestarian lingkungan dalam kebudayaan manusia. Pengolahan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka ragam pula, namun dapat kita kelompokkan menjadi pengolahan lingkungan secara rutin, perencanaan pengolahan lingkungan secara dini, perencanaan perkiraan dampak lingkungan, dan pencarian perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk atau cara pelestariannya lainnya dapat
pula kita mengenal yang cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Demikian makalah sumber daya alam yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga jaya.